Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi ke channelnya Pak Guru Deso. Teman-teman, di video kali ini Pak Guru Deso Jurnal akan memberikan contoh-contoh soal mengenai SKB CPNS untuk formasi klasik kapal untuk Kementerian Perhubungan. Teman-teman dapat membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman akan mendapatkan ratusan soal mengenai klasik kapal dan juga nanti free tentang regulasi yang mengenai tentang perkapalan atau klasik kapal ini. Kemudian di Pak Guru Jurnal untuk di video kali ini Pak Guru akan memberikan beberapa contoh. Teman-teman bisa menjawabnya, bantu Pak Guru Deso Jurnal bantu jawab juga. Teman-teman bisa mencatatnya di buku atau di mana saja. Pak Guru akan memberikan contoh 3 saja. Jadi ini ada ratusan mengenai contoh-contoh soal untuk formasi klasik kapal. Jadi teman-teman di sini Pak Guru Jurnal akan memberikan contoh untuk soal nomor 429, 430 dan 431. Nanti kita akan bahas jawabannya mana teman-teman. Soal nomor 429, sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan di bawah ini, kecuali A. Pemetaan data, B. Pengolahan data, C. Penganalisaan, D. Penyajian, dan E adalah penyebaran. Kemudian soal nomor 430. Kapal penumpang berukuran tonnase kotor GT100, 100 gross tonnage atau lebih, dan kapal barang berukuran tonnase kotor GT300 atau lebih berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional juga harus mencantumkan identitas berupa nomor internasional maritim organization IMO nomor IMO sebagaimana dimaksud dipasang di A. buritan kedua sisi lambung dan dinding depan bangunan atas dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm, B. dinding melintang kamar mesin dan kepala palka dengan tinggi angka tidak kurang dari 100 mm, C. permukaannya datar dari geledak dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm khusus untuk kapal penumpang, dan D. semua jawaban benar. Jawaban benar hanya A dan B saja. Soal nomor 431. Untuk memperoleh surat laut yang baru akibat hilang atau rusak, pemilik kapal mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan A. surat keterangan kepolisian Republik Indonesia bagi surat laut yang hilang atau surat laut yang rusak, B. surat keterangan kepolisian Republik Indonesia bagi surat laut yang hilang atau surat tanda pemilik kapal, C. surat atau sertifikat lolos layak uji atau surat laut yang rusak, dan D. surat tanda penduduk pemilik atau surat laut yang rusak, E. surat keterangan yang dikeluarkan oleh otoritas pelabuhan atau surat laut yang rusak. Teman-teman, sekali lagi teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Kita langsung bahas saja ke soal nomor 429. Jawabannya adalah A. Sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penganalisian, penyajian, E. penyebaran, dan F. penyimpanan data dan informasi. Kemudian nomor 430 jawabannya adalah D. Kapal penumpang berukuran tonnase kotor GT100 atau lebih dan kapal barang berukuran tonnase kotor GT300 atau lebih berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional juga harus mencantumkan identitas berupa International Maritime Organization IMO nomor IMO sebagaimana dimaksud dipasang di A, B, dan C. ada 3 ya. Yang A adalah buritan kedua sisi lambung dan dinding depan bangunan atas dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm, B. dinding melintang kamar mesin dan kepala palka dengan tinggi angka tidak kurang dari 100 mm. Yang ke C, permukaan yang datar dari geledak dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm khusus untuk kapal penumpang. Nomor 431 jawabannya juga A. untuk memperoleh surat laut yang baru sebagaimana dimaksud pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi ke channelnya Pak Guru Deso. Teman-teman, di video kali ini Pak Guru Deso Jurnal akan memberikan contoh-contoh soal mengenai SKB
CPNS untuk formasi klasik kapal untuk Kementerian Perhubungan. Teman-teman dapat membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman akan mendapatkan ratusan soal mengenai klasik kapal dan juga nanti free tentang regulasi yang mengenai tentang perkapalan atau klasik kapal ini. Kemudian di Pak Guru Jurnal untuk di video kali ini Pak Guru akan memberikan beberapa contoh, teman-teman bisa menjawabnya, bantu Pak Guru Deso Jurnal bantu jawab juga, teman-teman bisa mencatatnya di buku atau di mana saja. Pak Guru akan memberikan contoh 3 saja, jadi ini ada ratusan mengenai contoh-contoh soal untuk formasi klasik kapal. Jadi teman-teman di sini Pak Guru Jurnal akan memberikan contoh untuk soal nomor 429, 430 dan 431. Nanti kita akan bahas jawabannya yang mana teman-teman. Soal nomor 429, sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan di bawah ini, kecuali A. Pemetaan data, B. Pengolahan data, C. Penganalisaan, D. Penyajian, dan E adalah penyebaran. Kemudian soal nomor 430. Kapal penumpang berukuran tonase kotor GT100 100 gross tonnage atau lebih dan kapal barang berukuran tonase kotor GT300 atau lebih berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional juga harus mencantumkan identitas berupa nomor internasional maritim organization IMO nomor IMO sebagaimana dimaksud dipasang di A. buritan kedua sisi lambung dan dinding depan bangunan atas dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm, B. dinding melintang kamar mesin dan kepala palka dengan tinggi angka tidak kurang dari 100 mm, C. permukaannya datar dari geledak dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm khusus untuk kapal penumpang, dan D. semua jawaban benar, E. jawaban benar hanya A dan B saja. Soal nomor 431. Untuk memperoleh surat laut yang baru akibat hilang atau rusak, pemilik kapal mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan A. surat keterangan kepolisian Republik Indonesia bagi surat laut yang hilang atau surat laut yang rusak, B. surat keterangan kepolisian Republik Indonesia bagi surat laut yang hilang atau surat tanda pemilik kapal, C. surat atau sertifikat lolos layak uji atau surat laut yang rusak, dan D. surat tanda penduduk pemilik atau surat laut yang rusak, E. surat keterangan yang dikeluarkan oleh otoritas pelabuhan atau surat laut yang rusak. Teman-teman, sekali lagi teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Kita langsung bahas saja ke soal nomor 429. Jawabannya adalah A. Sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penganalisian, penyajian, E. penyebaran, dan F. penyimpanan data dan informasi. Kemudian nomor 430 jawabannya adalah D. Kapal penumpang berukuran tonase kotor GT100 atau lebih dan kapal barang berukuran tonase kotor GT300 atau lebih berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional juga harus mencantumkan identitas berupa International Maritime Organization IMO nomor IMO sebagaimana dimaksud dipasang di A, B, dan C. ada 3 ya. Yang A adalah buritan kedua sisi lambung dan dinding depan bangunan atas dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm, B. dinding melintang kamar mesin dan kepala palka dengan tinggi angka tidak kurang dari 100 mm. Yang ke C. permukaan yang datar dari geledak dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm khusus untuk kapal penumpang. Nomor 431 jawabannya juga A. untuk memperoleh surat laut yang baru sebagaimana dimaksud pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi ke channelnya Pak Guru Deso. Teman-teman, di video kali ini Pak Guru Deso Jurnal akan memberikan contoh-contoh soal mengenai SKB
CPNS untuk formasi klasik kapal untuk Kementerian Perhubungan. Teman-teman dapat membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman akan mendapatkan ratusan soal mengenai klasik kapal dan juga nanti free tentang regulasi yang mengenai tentang perkapalan atau klasik kapal ini. Kemudian di Pak Guru Indonesia Jurnal untuk di video kali ini Pak Guru akan memberikan beberapa contoh, teman-teman bisa menjawabnya, bantu Pak Guru Indonesia Jurnal bantu jawab juga, teman-teman bisa mencatatnya di buku atau di mana saja. Pak Guru akan memberikan contoh 3 saja, jadi ini ada ratusan mengenai contoh-contoh soal untuk formasi klasik kapal. Jadi teman-teman di sini Pak Guru Jurnal akan memberikan contoh untuk soal nomor 429, 430 dan 431. Nanti kita akan bahas jawabannya yang mana teman-teman. Soal nomor 429, sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan di bawah ini, kecuali A. Pemetaan data, B. Pengolahan data, C. Penganalisaan, D. Penyajian, dan E adalah penyebaran. Kemudian soal nomor 430. Kapal penumpang berukuran tonnase kotor GT100 100 gross tonnage atau lebih dan kapal barang berukuran tonnase kotor GT300 atau lebih berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional juga harus mencantumkan identitas berupa nomor internasional maritim organization IMO nomor IMO sebagaimana dimaksud dipasang di A. buritan kedua sisi lambung dan dinding depan bangunan atas dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm, B. dinding melintang kamar mesin dan kepala palka dengan tinggi angka tidak kurang dari 100 mm, C. permukaannya datar dari geledak dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm khusus untuk kapal penumpang, dan D. semua jawaban benar, E. jawaban benar hanya A dan B saja. Soal nomor 431. Untuk memperoleh surat laut yang baru akibat hilang atau rusak, pemilik kapal mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan A. surat keterangan kepolisian Republik Indonesia bagi surat laut yang hilang atau surat laut yang rusak, B. surat keterangan kepolisian Republik Indonesia bagi surat laut yang hilang atau surat tanda pemilik kapal, C. surat atau sertifikat lolos layak uji atau surat laut yang rusak, dan D. surat tanda penduduk pemilik atau surat laut yang rusak, E. surat keterangan yang dikeluarkan oleh otoritas pelabuhan atau surat laut yang rusak. Teman-teman, sekali lagi teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Kita langsung bahas saja ke soal nomor 429. Jawabannya adalah A. Sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penganalisian, penyajian, E. penyebaran, dan F. penyimpanan data dan informasi. Kemudian nomor 430 jawabannya adalah D. Kapal penumpang berukuran tonnase kotor GT100 atau lebih dan kapal barang berukuran tonnase kotor GT300 atau lebih berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional juga harus mencantumkan identitas berupa International Maritime Organization IMO nomor IMO sebagaimana dimaksud dipasang di A, B, dan C. ada 3 ya. Yang A adalah buritan kedua sisi lambung dan dinding depan bangunan atas dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm, B. dinding melintang kamar mesin dan kepala palka dengan tinggi angka tidak kurang dari 100 mm. Yang ke C, permukaan yang datar dari geledak dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm khusus untuk kapal penumpang. Nomor 431 jawabannya juga A, untuk memperoleh surat laut yang baru sebagaimana dimaksud pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pak Guru Indonesia Jurnal. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi ke channelnya Pak Guru Indonesia. Teman-teman, di video kali ini Pak Guru Indonesia Jurnal akan memberikan contoh-contoh soal mengenai SKB CPNS untuk formasi klasik kapal untuk Kementerian Perhubungan. Teman-teman dapat membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman akan mendapatkan ratusan soal mengenai klasik kapal
dan juga nanti free tentang regulasi yang mengenai tentang perkapalan atau kelas kapal ini. Kemudian di Pak Guru Indonesia Jurnal untuk di video kali ini Pak Guru akan memberikan beberapa contoh, teman-teman bisa menjawabnya, bantu Pak Guru Indonesia Jurnal bantu jawab juga, teman-teman bisa mencatatnya di buku atau di mana saja. Pak Guru akan memberikan contoh 3 saja, jadi ini ada ratusan mengenai contoh-contoh soal untuk formasi kelas kapal. Jadi teman-teman di sini Pak Guru Indonesia Jurnal akan memberikan contoh untuk soal nomor 429, 430 dan 431. Nanti kita akan bahas jawabannya yang mana teman-teman. Soal nomor 429, sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan di bawah ini, kecuali A. Pemetaan data, B. Pengolahan data, C. Penganalisaan, D. Penyajian, dan E adalah penyebaran. Kemudian soal nomor 430. Kapal penumpang berukuran tonnase kotor GT100 100 gross tonnage atau lebih dan kapal barang berukuran tonnase kotor GT300 atau lebih berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional juga harus mencantumkan identitas berupa nomor International Maritime Organization IMO nomor IMO sebagaimana dimaksud dipasang di A. buritan kedua sisi lambung dan dinding depan bangunan atas dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm, B. dinding melintang kamar mesin dan kepala palka dengan tinggi angka tidak kurang dari 100 mm, C. permukaannya datar dari geledak dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm khusus untuk kapal penumpang, dan D. semua jawaban benar, E. jawaban benar hanya A dan B saja. Soal nomor 431. Untuk memperoleh surat laut yang baru akibat hilang atau rusak, pemilik kapal mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan A. surat keterangan kepolisian Republik Indonesia bagi surat laut yang hilang atau surat laut yang rusak, B. surat keterangan kepolisian Republik Indonesia bagi surat laut yang hilang atau surat tanda pemilik kapal, C. surat atau sertifikat lolos layak uji atau surat laut yang rusak, dan D. surat tanda penduduk pemilik atau surat laut yang rusak, E. surat keterangan yang dikeluarkan oleh otoritas pelabuhan atau surat laut yang rusak. Teman-teman, sekali lagi teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Kita langsung bahas saja ke soal nomor 429. Jawabannya adalah A. Sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penganalisian, penyajian, E. penyebaran, dan F. penyimpanan data dan informasi. Kemudian nomor 430 jawabannya adalah D. Kapal penumpang berukuran tonnase kotor GT100 atau lebih dan kapal barang berukuran tonnase kotor GT300 atau lebih berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional juga harus mencantumkan identitas berupa International Maritime Organization IMO nomor IMO sebagaimana dimaksud dipasang di A, B, dan C. ada 3 ya. Yang A adalah buritan kedua sisi lambung dan dinding depan bangunan atas dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm, B. dinding melintang kamar mesin dan kepala palka dengan tinggi angka tidak kurang dari 100 mm. Yang ke C, permukaan yang datar dari geledak dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm khusus untuk kapal penumpang. Nomor 431 jawabannya juga A, untuk memperoleh surat laut yang baru sebagaimana dimaksud pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pak Guru Indonesia Jurnal. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi ke channelnya Pak Guru Indonesia. Teman-teman, di video kali ini Pak Guru Indonesia Jurnal akan memberikan contoh-contoh soal mengenai SKB CPNS untuk formasi kelas kapal untuk Kementerian Perhubungan. Teman-teman dapat membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman akan mendapatkan ratusan soal mengenai kelas kapal dan juga nanti free tentang regulasi yang mengenai tentang perkapalan atau kelas kapal ini.
Kemudian di Pak Guru Jurnal untuk di video kali ini Pak Guru akan memberikan beberapa contoh, teman-teman bisa menjawabnya, bantu Pak Guru Indonesia Jurnal bantu jawab juga, teman-teman bisa mencatatnya di buku atau di mana saja. Pak Guru akan memberikan contoh 3 saja, jadi ini ada ratusan mengenai contoh-contoh soal untuk formasi klasik kapal. Jadi teman-teman di sini Pak Guru Jurnal akan memberikan contoh untuk soal nomor 429, 430 dan 431. Nanti kita akan bahas jawabannya yang mana teman-teman. Soal nomor 429, sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan di bawah ini, kecuali A. Pemetaan data, B. Pengolahan data, C. Penganalisaan, D. Penyajian, dan E adalah penyebaran. Kemudian soal nomor 430. Kapal penumpang berukuran tonase kotor GT100 100 gross tonnage atau lebih dan kapal barang berukuran tonase kotor GT300 atau lebih berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional juga harus mencantumkan identitas berupa nomor internasional maritim organization IMO nomor IMO sebagaimana dimaksud dipasang di A. buritan kedua sisi lambung dan dinding depan bangunan atas dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm, B. dinding melintang kamar mesin dan kepala palka dengan tinggi angka tidak kurang dari 100 mm, C. permukaannya datar dari geledak dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm khusus untuk kapal penumpang, dan D. semua jawaban benar, E. jawaban benar hanya A dan B saja. Soal nomor 431. Untuk memperoleh surat laut yang baru akibat hilang atau rusak, pemilik kapal mengajukan permohonan melalui SPKE kepada Direktur Jenderal dan wajib dilengkapi dengan A. surat keterangan kepolisian Republik Indonesia bagi surat laut yang hilang atau surat laut yang rusak, B. surat keterangan kepolisian Republik Indonesia bagi surat laut yang hilang atau surat tanda pemilik kapal, C. surat atau sertifikat lolos layak uji atau surat laut yang rusak, dan D. surat tanda penduduk pemilik atau surat laut yang rusak, E. surat keterangan yang dikeluarkan oleh otoritas pelabuhan atau surat laut yang rusak. Teman-teman, sekali lagi teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Kita langsung bahas saja ke soal nomor 429. Jawabannya adalah A. Sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penganalisian, penyajian, E. penyebaran, dan F. penyimpanan data dan informasi. Kemudian nomor 430 jawabannya adalah D. Kapal penumpang berukuran tonase kotor GT100 atau lebih dan kapal barang berukuran tonase kotor GT300 atau lebih berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran internasional juga harus mencantumkan identitas berupa International Maritime Organization IMO nomor IMO sebagaimana dimaksud dipasang di A, B, dan C. ada 3 ya. Yang A adalah buritan kedua sisi lambung dan dinding depan bangunan atas dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm, B. dinding melintang kamar mesin dan kepala palka dengan tinggi angka tidak kurang dari 100 mm. Yang ke C. permukaan yang datar dari geledak dengan tinggi angka tidak kurang dari 200 mm khusus untuk kapal penumpang. Nomor 431 jawabannya juga A. Untuk memperoleh surat laut yang baru sebagaimana dimaksud pada